Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim lintas batas dimensi ingin mengikuti acara yang diselenggarakan oleh pihak Keraton Surakarta, yaitu penyerahan zakat fitrah dari Sinun Pakubuwono ke-13 atau Raja Surakarta yang ke-13 kepada para abdi dalam. Dan biasanya dilakukan arah-arahan dari dalam Keraton Surakarta menuju ke Masjid Agung yang berada di depan Keraton Surakarta, atau tepatnya di samping alun-alun utara Keraton Surakarta. Naik motor asik malam-malam, dan kebetulan juga sebenarnya dekat rumah saya dengan keraton. Apalagi kalau ada acara seperti ini biasanya macet. Ini adalah jalan raya, jalan utama kota Solo, Jalan Slamet Riyadi, dan ini patung Slamet Riyadi. Kita belok ke kanan sudah memasuki area Gapura Keraton Surakarta sisi utara, jadi alun-alun utara, dan kita memutar sedikit lalu masuk ke Korigapit dan nanti masuk ke Keraton Surakarta. Ini sepi malah, biasanya ramai saat ada acara seperti ini. Mungkin karena pandemi ini juga tidak semeriah yang tahun-tahun sebelumnya. Ini alun-alun utara nih, sebelah kanan saya ini, dan ada dua alun-alun, alun-alun utara dan alun-alun selatan. Nah, ini sebelah kanan saya ini Sidinggil, sebelah baratnya lagi itu Pasar Klewar, pasar Padang terbesar di Asia Tenggara itu. Sebentar lagi kita memasuki gerbang Keraton Surakarta. Ini kita mulai masuk. Sebelah kanan ini Sidinggil, dan kita masuk belok ke kiri ini sudah masuk ke area Keraton Surakarta, dan itu penampakan depan Keraton Solo. Kayaknya belum mulai acaranya. Ini sudah mulai keluar dari dalam keraton. Abdi dalam yang mengusung beberapa tandu kotak, mungkin di dalamnya semacam sembako atau semacam zakat fitrah yang akan dibagikan nanti. Dan nggak jauh sebenarnya, hanya sekitar 100 meter, 200 meter dari Keraton Solo ke Masjid Agungnya, 100 meter mungkin. Kita ikuti saja arah-arahnya. Dan dengan pengawasan pihak kepolisian dan menjaga protokol kesehatan, semua diperingatkan selalu sama bapak-bapak petugas. Ini pengawalan dari pihak kepolisian. Oke, kita ikuti aja.
Ini adalah Masjid Agung Keraton Surakarta. Kita masuk aja dan kita nggak boleh mendekat karena di acara ini hanya dilakukan abdi dalam dan punggawa atau pegawai-pegawai keraton saja dan para prajurit keraton. Ini masjid yang sangat megah, dibangun semasa Pakubuwono yang ke-10. Pakubuwono 10 ini terkenal sangat kaya, bahkan hampir semua bangunan-bangunan keraton yang membiayai semasa beliau masih hidup dulu, dari mulai makam-makam di Mukiri sampai walaupun di Mukiri nggak semuanya yang bangun beliau, dan terah atau keturunan dari pihak keraton Solo ini banyak yang dibangun begitu megah oleh Pakubuwono yang ke-10 dulu. Sebelum zakat fitrah dibagikan, tidak lupa juga diiringi dengan doa memanjatkan puji syukur atas apa yang diterima oleh para abdi dalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memanjatkan doa kepada Sinuhun Pakubuwono yang ke-13 atau Raja yang ke-13 agar senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan kebijaksanaan dan berkeadilan terhadap keluarganya, karena sering terjadi pergesekan, dan itu sebenarnya sudah menjadi warisan dari mulai Trah Mataram dulu, semenjak kalau dirunut semenjak Jaka Tingkir itu juga sudah mulai ada perselisihan dengan Mataram, walaupun sebenarnya satu Trah atau satu generasi, tapi itulah kekuasaan, itulah politik. Ada kalanya orang dibutakan oleh kekuasaan, dibutakan oleh harta dan sebagainya. Ini mulai dibagi-bagikan zakat fitrahnya kepada para abdi dalam dan yang ada di dalam masjid. Karena kita tidak boleh masuk, jadi saya hanya meliput dari luar saja. Ada yang kenal juga saya sebenarnya, tapi karena ini acara resmi jadi ya
nggak bisa nyelonong begitu aja, jadi ya, kita maklumi aja. Dulu banyak yang kenal, saya sering bergaul dengan beliau-beliau ini dari Keraton Solo nih, juga dari Mangkunegaran dulu juga sering kumpul-kumpul. Namun itu dulu, sekarang udah gak pernah ketemu. Bahkan saya dengan Sinun Pakubuwono yang ke-12 yang meninggal tahun berapa, 9 berapa itu saya kenal sekali. Saya bahkan dekat dengan raja yang ke-12 dulu. Dan bagi Anda yang suka dengan videonya, monggo di subscribe, like, share. Tapi kalau nggak suka ya udah, nggak apa-apa, nggak usah di like, nggak usah di share, nggak usah di subscribe. Santai aja bro, suka dilihat, nggak suka di skip, gitu aja. Ada duitnya syukur, nggak ada duitnya ya mudaron gitu. Hidup tuh santai aja, kita bisa dapat dari rezeki dari sumber dari mana-mana. Boles. Ini udah selesai nih kayaknya, udah mulai turun dari, oh ya ini selesai, ini udah dibawa kembali ini ya, alat-alatnya mau kembali ke keraton lagi. Oh, ini selesai nih, para abdi dalam sentono dalam. Abdi dalam itu artinya pegawai keraton, tapi ya mohon maaf, rendah, tingkat bawah maksudnya gitu. Dan ini mempunyai kesetiaan yang luar biasa para abdi dalam itu, karena mereka digaji sangat sedikit sekali, hanya sebagai apa ya, kekancingan. Kalau bahasa Jawa kekancingan itu bahasa Indonesia gaji, tapi mungkin sebulan hanya dulu 6.000, 8.000, 12.000, nggak cukup kalau gaji dari keraton. Cuma mereka kan punya penghasilan lain, dan itu nyata. Di Jogja pun juga sama ya, karena dari dulu seperti itu. Nah, selesai ini mungkin dah balik maning. Saya ini sebenarnya pecinta budaya, pecinta tradisi, pecinta apa ya, adat, pelestari adat para leluhur, lebih-lebih dari keraton Solo ini. Cuma kadang-kadang jadi malesnya tuh apa, dari dulu pihak internal keraton Solo ini nggak pernah akur, kisruh terus. Anak-anaknya dari dulu sampai sekarang kan masih seperti itu. Dan jadi kita tuh males, masyarakat yang mau peduli, masyarakat yang terhadap budayanya sendiri. Udah kita lihat dari jauh, sawang kototuan, nak cedak pelintang dase gitu aja. Lah piye gue panutan orang tahu rukun, piye coba, piye jalan. Ini udah selesai. Ada wawancara sedikit dengan para kuli tinta alias wartawan. Saya tuh kangen sebenarnya jalan-jalan masuk ke keraton dulu sering sekali keluar masuk keraton, tapi sekarang udah males. Dan sekarang juga nggak begitu banyak yang kenal, nggak seperti dulu lagi. Dulu sering ikut upacara-upacara, bahkan dulu sering ikut royokan tai kebu. Dulu waktu saya masih kecil dibayar sama orang desa-desa tuh, suruh
ngerebutin tai kebo itu waktu kira malam satu suro itu, kalau kebunnya apa berak itu kan buat rebutan. Nah, orang-orang desa itu yang jijik, yang punya duit itu kan bayar anak-anak kecil tuh kayak saya dulu tuh. Pernah suatu ketika saking banyaknya anak-anak rebutan, jadi belum jatuh ke jalan, tainya tuh tak tubruk, tiba ke bulanang kena kontol yun peringsilane kebune bedal, aku diunek-unek sama orang keraton. Serius itu, cerita beneran itu dulu. Sekarang kalau ingat gitu isin bro telek kebu leru kontole kebune kuaget di wong miso-miso miso-miso. Dulu saya sama ada seorang romo, tapi romo bukan romo gereja ya, romo itu romo keraton dulu. Sesepuh lah, sesepuh keraton dulu. Saya sering diajak mandi di sumur bekas peninggalan Pakubuwono IV kalau nggak salah, di dalam keraton di sebelah timur. Itu dulu masih sepi, masih apa ya, masih wingit. Pernah tuh malam-malam tuh ditimbake. Saya pikir yang nimbo tuh romo yang saya ikuti itu. Biasanya kalau romo itu kalau nimba air tuh kalau nggak 7 kali ya 9 kali, 9 ember gitu. Ini saya pernah ngalami kok udah 10 kali, 12 kali, 15 kali nggak berhenti-berhenti. Saya pikir kan ini ilmu baru atau mungkin apa gitu. Lama-lama kan dingin jam 12 malam. Itu saya tulah itu genderuwo yang mandiin saya. Pantesan nggak selesai-selesai. Wah, ada 20 ember itu sampai kedinginan saya. Wah, anjing bener itu. Ada pernah ngalamin itu, serius pernah. Nggak tahu sekarang udah terang, udah banyak lampu, udah mungkin udah beda dengan saya waktu dulu. Demikian dulu sahabat-sahabat, saudara-saudara, tim lintas batas dimensi. Ada kurangnya, ada salahnya, minta maaf. Silahkan Anda yang suka like, share, subscribe. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.